Tananggu kaili tanah gu potove katubunggu sampai nabose peari inonte papa. Inilah salah satu karya monumental Hasan M. Bahasuan. Karya yang tetap abadi, beserta karya-karyanya yang lain yang sampai saat ini begitu akrab di telinga kita. Hidup di lingkungan keluarga sederhana yang mencintai seni, menumbuhkan bibit berkesenian pada tubuh pria kelahiran Parigi 12 Januari 1930 ini. Pria yang memiliki nama lengkap Hasan Muhammad Bahasuan ini kemudian tumbuh dan dikenal sebagai salah seorang inspirator perkembangan budaya serta seni tradisi masyarakat Sulawesi Tengah. Mengawali karir berkesenian sejak masa pendudukan tentara Jepang di negeri ini tahun 1939, kala ia masih duduk di bangku sekolah rakyat sebagai peniup suling pendek sekaligus sebagai pimpinan dalam sebuah kelompok musik bambu yang saat itu terbentuk di kota Parigi. Situasi keamanan yang tidak menentu saat itu, dengan hadirnya tentara Nika menggantikan Jepang, membuat proses berkesenian di daerah ini juga merasakan dampaknya, termasuk pada diri Hasan Bahasuan. Saat pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, Hasan Bahasuan yang beranjak dewasa saat itu turut bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat, sebuah organisasi rakyat ketika itu, untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Di tengah kesibukannya di dalam memperjuangkan kemerdekaan saat itu, terbesit kerinduan untuk kembali berkesenian. Akhirnya, pada tahun 1946, ia kembali bergabung dalam sebuah kelompok Hawaiian Band yang ada di Parigi sebagai penyanyi sekaligus pemain ukulele. Seiring dengan semakin stabilnya situasi keamanan negeri ini di tahun 1947, ia mendirikan Orkes Keroncong Irama Seni di kota Parigi. Selain sebagai pemimpin di Orkes Keroncong ini, Hasan Bahasuan juga berperan sebagai penyanyi, sekaligus sebagai pemain biola hingga tahun 1963. Bermodalkan bakat serta pengalamannya di dunia seni, khususnya seni musik, yang dilakoninya selama bertahun-tahun dari satu pentas ke pentas yang lainnya di kota kelahirannya. Pada tahun 1965, ia hijrah ke kota Palu. Di kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah ini, ia dipercayakan sebagai pelatih dan pemimpin band Nada Anda yang kemudian berganti nama menjadi Band Risela hingga tahun 1970. Setelah melalui proses panjang dalam berkesenian, muncul kegelisahan dalam diri Hasan M. Bahasuan melihat realitas kebudayaan di daerah ini yang mulai surut akibat perkembangan zaman, khususnya pengaruh globalisasi, transformasi, serta teknologi. Hal ini mendorong Hasan Bahasuan untuk mengeksplorasi dan menggali kebudayaan dan kesenian tradisi masyarakat Sulawesi Tengah yang kemudian diekspresikan ke dalam bentuk karya cipta, baik dalam komposisi lagu maupun tarian. Hasan M. Bahasuan saya kenal di era tahun 50-an sebagai seorang atlet. Beliau adalah pelari jarak menengah. Di awal tahun 60-an, saya mengenal lain dari yang dahulu.
Kalau dahulu dia sebagai seorang atlet, kini saya kenal sebagai seorang seniman. Melalui karya-karyanya terutama tentang tari Pemonte. Tari itu pernah dibawa ke Jakarta dalam rangka 17 Agustus. Tari ini memang sangat bagus dan mendunia. Bahkan tari ini sudah pernah juga dibawa ke Australia dalam rangka Expo. Tahun 1971, semangat yang tertanam dalam diri Hasan Mbah Aswan ini bersambut dengan dipercayakannya ia sebagai pelatih tari-tarian daerah Sulawesi Tengah dan sebagai pemimpin band Ananta oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakoninya sampai memasuki masa pensiun di tahun 1981. Dan melalui karya-karyanya inilah Hasan Mbah Aswan saya kenal sebagai tokoh seniman yang besar. Karena beliau selain dari seorang pelaku, beliau juga seorang pencipta. Kita ketahui bersama banyak ciptaan-ciptaannya baik musik maupun tari. Dan beliau juga sebagai seorang koreografer. Di samping dia menciptakan suatu tari, beliau menciptakan juga musik iringan. Sehingga tidak menyulitkan bagi para orang-orang atau seniman-seniman ingin mempelajarinya. Suatu kehebatan yang banyak orang mengakui karya cipta Hasan Mbah Aswan mudah dipelajari dan tidak berubah-ubah di bidang seni musik. Beliau ini sudah dapat membuat satu kreasi yang menonjol, yaitu musik kakula. Kita kenal musik kakula ini dulunya kan cuma 7 buah, tetapi beliau membuat 24 buah musik alat kakula yang dijadikan sebagai alat musik pengiring yang diatonis, sehingga dapat mengiringi lagu-lagu yang sifatnya diatonis. Sederet karya seni monumental, mulai dari lagu-lagu daerah hingga beberapa koreografi tarian daerah Sulawesi Tengah, seperti Pemonte, Pajoge, serta beberapa garapan seni pertunjukan lainnya yang telah ia ciptakan. Beliau ini seorang seniman yang jenius dan mempunyai karya-karya yang besar. Contohnya, waktu itu saya masih umur sekitar 13 tahun, tapi melodi dan syair lagu itu lama-kelamaan memberi sesuatu yang beda gitu. Kalau wah gitu, Tanah Kaili digambarkan dengan begitu indah, dengan begitu komunikatif, sehingga orang yang sebenarnya tidak terlalu ngerti atau tidak terlalu fasih berbahasa Kaili itu bisa mengerti ungkapan lagunya seperti apa. Itu karena melodi lagunya sangat bagus gitu. Menurut saya potensi yang terbesar yang dipunyai oleh Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Tanah Kaili, adalah beliau, adalah almarhum Bapak Hasan Mbah Aswan dengan karya-karyanya. Pada tanggal 22 Mei tahun 1987, lelaki yang menjadi inspirator perkembangan budaya serta kesenian tradisi di Sulawesi Tengah ini berpulang ke rahmatullah dengan meninggalkan seorang istri tercinta, Nyonya Elia Mbah Aswan, serta Saiful Bahri Mbah Aswan, putra sematawayangnya. Sebuah kontribusi real bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan di bumi Tadulako ini telah ia persembahkan. Semoga sepak terjang almarhum Hasan Mbah Aswan dalam memajukan dan mempertahankan kebudayaan serta seni tradisi, khususnya budaya dan seni tradisi masyarakat Sulawesi Tengah, menjadi tauladan dan spirit bagi kita semua.